again, welcome back in Accidental Teachers Channel. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana membuat yogurt. Accidental Teacher Time. Oke, kita semua mungkin sudah familiar dengan yang namanya yogurt. Mungkin sebagian teachers juga mengkonsumsi yogurt secara rutin, secara reguler. Nah, di aktivitas kelas kali ini bisa jadi ide untuk Anda, terutama guru-guru IPA nih ya, untuk membuat yogurt bersama anak-anak. Nah, kali ini kita nggak akan menggunakan bibit atau starter aslinya, tapi sebagai pengganti starter, saya akan menggunakan salah satu yogurt namanya Biocool. Jadi Biocool ini salah satu, ini bukan endorse ya. Jadi biasanya Biocool ini saya gunakan untuk pengganti starternya gitu. Nah, sebelum kita langsung membuat yogurt, kita harus tahu dulu nih, kita harus bisa jelasin dong ya ke anak-anak kira-kira apa aja sih guna yogurt itu. Supaya lebih akurat nih, saya buka di salah satu website, ini dari Halo Sehat ya. Jadi beberapa manfaat yogurt yang mungkin beberapa diantaranya belum kita tahu gitu. Yang pertama, dia bisa untuk menurunkan tekanan darah ya. Jadi dengan mengkonsumsinya 2-3 porsi per hari membantu untuk menurunkan tekanan darah. Kemudian yogurt itu juga karena dia karena asalnya dari protein hewani yaitu susu, maka yogurt juga merupakan salah satu sumber protein yang baik untuk tubuh kita. Nah, yang paling penting adalah yogurt itu mengandung probiotik. Jadi kita tahu ya, kalau misalnya untuk menjaga kesehatan usus, kita membutuhkan probiotik. Probiotik inilah yang nantinya akan bekerja sama dengan serat sehingga membantu usus kita untuk lebih sehat. Nah, yogurt ini merupakan salah satu produk bioteknologi yang bisa menghasilkan atau yang mengandung probiotik yang baik untuk kesehatan usus kita. Selain itu, yogurt itu juga kaya akan vitamin dan mineral. Kemudian karena dia produk susu, maka tentu saja bagus untuk tulang. Dan yang terakhir, ini juga membantu untuk menurunkan berat badan. Kalau untuk anak-anak mungkin jangan dulu ya menurunkan berat badan. Oke, langsung aja. Ini dia bagaimana tahapan bagaimana membuat yogurt serta bahan apa saja yang digunakan. Baik, bahan-bahan yang kita perlukan untuk pembuatan yogurt yaitu fresh milk, saya menggunakan susu diamond. Kemudian ini dia bentuk Biocool yogurt yang saya gunakan, yang seperti ini, warna putih. Ya, jadi ini rasanya plain, nggak pakai rasa. Tuh, kemudian siapin sebuah toples, sendok untuk mengaduk nantinya. Kemudian kita butuh panci untuk memanaskan susunya nanti, dan sebuah kompor. Di sini saya menggunakan kompor listrik ya. Nah, langkah pertama yaitu kita mau memanaskan susunya. Kita masukin ke dalam panci ya. Di sini saya menggunakan 1 liter susu. Saya masukin semua. Kemudian saya panaskan. Nah, saya sarankan saat memanaskannya pakai api sedang saja, nggak usah api yang terlalu panas. Kemudian kita mengaduk, pastikan kita tetap mengaduk supaya nanti susunya tidak pecah, karena struktur protein ini kalau dikasih panas nanti dia akan pecah, jadi harus diaduk. Nah, kita mengaduknya jangan sampai mendidih, cukup hampir mendidih gitu, sampai ada asapnya aja. Kemudian setelah hampir mendidih ya, ingat tidak mendidih ya, kita masukin ke dalam toples kembali. Ini masukin toples dan tentunya toplesnya sudah disterilkan. Jadi saya rendam pakai air panas dulu, kemudian dikeringkan dengan baik. Nah, ini dia toplesnya, kemudian saya masukkan ke dalam toples. Nah, setelah susunya di dalam toples, kita akan tunggu sampai susunya agak dingin atau suhunya tidak terlalu panas. Karena nanti kalau terlalu panas, maka starter kita, bibit yogurt kita nanti tidak bisa tumbuh dengan baik atau bisa mati gitu karena suhunya terlalu tinggi. Nah, selama didinginkan ini pun kita harus memastikan agar struktur proteinnya tidak pecah. Jadi susunya tetap diaduk sampai temperatur yang kita inginkan didapat. Ya.
Nah, di sini tadi karena saya langsung masukinnya dari langsung mendidih, kemudian saya langsung masukkan, saya akan tetap mengaduk sampai saya mendapatkan temperatur yang cocok, yang saya rasa cocok untuk bibitnya bisa dimasukkan. Ya, tidak usah terlalu dingin, tapi hangat kuku saja atau suhu temperatur ruangan saja itu sudah bisa ya. Nah, karena saya rasa temperaturnya sudah tepat, maka saya akan masukkan bibit starternya, yaitu yogurt Biocool. Nah, sebenarnya untuk 1 liter susu 1 sendok saja sudah cukup. Kenapa? Karena semakin banyak Anda menambahkan yogurt atau starternya, maka rasanya bisa semakin asam gitu. Tapi karena saya suka rasanya sedikit asam, maka saya menambahkan 2 sendok yogurt di sini. Tapi semuanya itu kembali ke selera Anda masing-masing, seperti itu. Nah, saya aduk kemudian supaya semuanya menyatu, kemudian saya tutup. Nah, pastikan tutupnya rapat dan tutup dari toplesnya juga sudah disterilkan ya, supaya tetap bersih. Untuk mendapatkan yogurt yang baik, maka yogurt harus difermentasikan dalam ruangan yang gelap dan hangat. Nah, supaya mendapatkan suasana seperti itu, maka saya akan melapisi atau menutup toples saya dengan kain. Nah, di sini saya akan kasih double supaya lebih gelap di dalamnya. Kemudian kita letakkan di tempat yang kita rasa hangat. Nah, di sini saya meletakkan di sebelah kulkas. Proses fermentasi akan memakan waktu sekitar 24 jam. Jadi, selama 24 jam maka yogurt akan didiamkan di tempat yang hangat tersebut. Setelah 24 jam kita bisa membuka yogurtnya. Nah, urutan warna kain di sini berbeda karena sejam sebelum yogurt ini divideokan saya sudah mengeceknya terlebih dahulu. Setelah menjadi yogurt, maka tekstur susu tadi akan berubah dari cair menjadi lebih creamy. Nah, di sini bisa kita lihat tekstur dari yogurtnya itu sendiri. Di permukaan atasnya terdapat dadih yogurt, sedangkan di bagian bawahnya yogurtnya akan terlihat lebih kental dan creamy. Yogurt ini sudah bisa dikonsumsi dan Anda bisa menambahkan buah-buahan segar ataupun sereal agar rasanya lebih nikmat, tergantung selera Anda. Nah, bagaimana? Sangat mudah bukan? Maka aktivitas ini bisa kita lakukan bersama murid-murid di kelas supaya kelas sains atau IPA lebih fun. Pastinya disesuaikan dengan topiknya ya. Ya, itu tadi salah satu ide untuk di kelas kita, mungkin kelas activity atau mungkin kita punya free week yang bisa kita lakukan bersama anak murid selain gampang dan murah. Dan itu saya percaya juga itu sangat fun untuk dilakukan sama-sama di dalam kelas. Kemudian bisa dikonsumsi bersama-sama. Oke, semoga video ini membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam pendidikan. Bye.